Halo, apa kabar? Kembali lagi di Movie Maker. Video kali ini akan membahas film yang berjudul The Platform, salah satu film besutan Netflix yang dirilis pada tahun 2019. Film yang berlatar di sebuah menara vertikal yang terdiri dari ratusan lantai, di mana penghuni di setiap lantai akan mendapat makanan secara berkala. Yang turun dari lantai paling atas, yaitu lantai 0, dan lantai di bawahnya akan mendapatkan sisa makanan dari lantai di atasnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang koki sedang memeriksa makanan yang akan disajikan. Terlihat kepala koki tersebut sangat perfeksionis. Padahal, makanan hanya akan disajikan kepada para tahanan. Suatu hari, seorang pria terbangun di sebuah sel. Dia bernama Goreng. Lalu, dia bertanya kepada teman satu selnya yang bernama Terima Kasih. Terima Kasih menjelaskan kepada Goreng bahwa mereka berada di dalam sel yang bertingkat 48. Tingkat ini tergolong sangat bagus karena di tingkat 48 ini makanan sisa yang turun masih banyak, di mana makanan tersebut adalah sisa-sisa dari lantai di atasnya. Makanan tersebut akan turun terus sampai lantai yang terbawah, di mana lantai terbawah pastinya tidak akan mendapatkan makanan sisa sampai mati kelaparan. Dan ketika makanan datang, terlihat makanannya sangat menjijikan. Tentu saja Goreng tidak ingin memakannya. Dia hanya mengambil satu buah apel yang tersisa. Sedangkan Terima Kasih langsung memakan makanan yang ada di atas meja. Setelah meja makan turun ke lantai bawah, Goreng bertanya, "Kenapa tiba-tiba saja udara menjadi sangat panas?" Terima Kasih menjawab kalau itu karena Goreng menyimpan buah apel yang tadi diambil. Terima Kasih menyuruh Goreng membuang apel itu ke bawah. Dan setelah Goreng membuang apel, suhu pun menjadi normal kembali. Goreng bercerita kalau ia masuk penjara atas keinginannya sendiri, agar ia bisa berhenti merokok. Esok harinya, Goreng masih tidak mau makan. Sambil makan, Terima Kasih bercerita kalau ia masuk penjara karena ia seorang penjual pisau, dan pisau yang ia jual sangat cepat tumpul. Oleh karena itu banyak orang yang menuntutnya. Sedangkan saingannya menjual pisau yang semakin lama digunakan, pisaunya semakin tajam. Dia yang melihat iklan saingannya di TV, marah dan melempar TV-nya keluar jendela. Dan ternyata di sana ada orang yang lewat, dan orang tersebut meninggal terkena TV yang jatuh. Dia yang stres gara-gara masalah itu pun akan dibawa ke RSJ. Tapi dia lebih memilih masuk penjara. Hari-hari berjalan seperti biasa, hingga Goreng tidak tahan lagi menahan laparnya. Ia pun mulai memilih-milih makanan sisa untuk dimakan. Keesokan harinya, saat meja berisi makanan turun, ada seorang wanita yang bernama Miharu. Terima Kasih berkata kalau setiap bulan wanita itu turun untuk mencari anaknya yang masih belasan tahun. Sedangkan aturan penjara melarang anak-anak di bawah umur untuk memasuki ruang tahanan. Ketika meja itu turun, wanita itu pun ikut turun. Di bawah, dia melihat Miharu ditarik oleh dua orang pria. Goreng yang melihatnya ingin sekali menolong wanita itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, Miharu telah menghabisi dua orang pria itu, dan ia pun melanjutkan turun ke lantai bawah. Hari-hari terus berlalu hingga membuat Goreng terbiasa dengan kehidupannya di sel, dan mereka berdua menjadi teman dekat. Setelah 1 bulan berlalu, tibalah hari di mana mereka berdua harus pindah sel. Terima Kasih merasa sudah nyaman dengan Goreng. Dia berharap agar dia bisa satu sel lagi dengan Goreng. Dan tidak lama kemudian mereka berdua pun pingsan. Ketika Goreng terbangun, dia sangat terkejut karena terbangun dalam kondisi terikat. Terima Kasih berkata kalau dia terpaksa melakukan itu untuk bertahan hidup. Ketika dia melihat ke dinding, ternyata mereka berada di lantai 171, di mana makanan tidak akan ada lagi yang tersisa di lantai itu. 10 hari pun berlalu. Terima Kasih berkata kalau ia akan memakan bagian tubuh dari Goreng. Goreng berkata kalau mereka bisa bertahan hanya dengan meminum air. Tapi Terima Kasih menolaknya karena dia sudah tua dan tidak akan bisa bertahan hanya dengan meminum air.
Lalu terima kasih mulai mengiris bagian paha Goreng untuk dimakan. Namun pada saat itu Miharu turun dari lantai atas dengan menaiki meja makan dan melihat Goreng sedang diiris dagingnya di bagian paha. Dia pun langsung menolong Goreng dan melepaskan ikatannya. Goreng yang marah pada saat itu, dia langsung mengambil pisau dan membunuh terima kasih. Setelah itu dia kembali ke tempat tidur. Lalu Miharu mengambil potongan daging dari Goreng dan memberikannya kepada Goreng untuk dimakan. Walaupun jijik, dia terpaksa harus memakannya untuk bertahan hidup. Setelah membantu Goreng, Miharu pergi turun ke lantai berikutnya. Untuk bertahan hidup, Goreng pun memakan mayat dari terima kasih selama 1 bulan sampai ia dipindahkan ke lantai berikutnya. Kemudian Goreng terbangun dan dia berada di lantai 33 bersama seorang wanita bernama Imogiri, dan dia membawa seekor anjing bersamanya. Dia adalah orang yang mewawancarainya sebelum dia masuk penjara. Goreng berkata kalau dia sangat menyesal karena sudah masuk penjara dengan sukarela cuma karena ingin berhenti merokok. Imogiri hanya makan 2 kali dalam sehari, bergantian dengan anjingnya. Dia hanya makan secukupnya dan menyisihkan makanan untuk penghuni lantai di bawahnya. Dia melakukan itu agar makanan dapat dibagi sampai ke lantai bawah. Setiap hari dia selalu mengingatkan kepada penghuni lantai di bawahnya. Tentu saja mereka tidak mau mendengarkan Imogiri. Sampai 15 hari berlalu, dia masih tidak menyerah untuk mengingatkan tahanan lainnya, sampai Goreng merasa muak. Lalu Goreng berkata kepada tahanan yang ada di bawah, kalau mereka tidak mau mendengarkannya, dia akan membuang kotoran ke makanan itu agar mereka tidak bisa lagi memakannya. Hingga akhirnya mereka patuh. Imogiri berkata kalau dia tidak ingin mereka patuh karena ancaman, tapi dia ingin mereka patuh karena rasa solidaritas. Namun Goreng berkata kalau ancaman lebih efektif. Lalu Imogiri meminta Goreng untuk meyakinkan orang-orang yang ada di lantai atas. Lalu Goreng menjawab kalau dia tidak bisa membuang kotoran ke lantai atas. Setelah itu Imogiri pun terdiam. Lalu suatu hari Miharu turun dari lantai atas dengan kondisi terluka. Lalu mereka berdua segera menolongnya. Ketika Miharu terbangun, dia langsung membunuh anjing milik Imogiri. Mereka berdua pun langsung baku hantam sampai Goreng melerai mereka berdua. Hingga esoknya Miharu melanjutkan turun ke lantai bawah. Goreng berkata alasan Miharu melakukan itu mungkin dia kesal karena Imogiri memasukkan dia dan anaknya ke dalam penjara. Namun Imogiri langsung menyangkalnya. Dia sudah bekerja selama 25 tahun dan dia bersumpah bahwa tidak pernah ada anak di bawah umur 16 tahun yang masuk ke dalam penjara. Imogiri juga menjelaskan masa lalu Miharu, bahwa Miharu adalah seorang gadis yang mengalami gangguan jiwa. Dia hanya menjadikan anak kecil sebagai alasan untuk membunuh orang-orang yang mengganggunya. Setelah itu Imogiri berkata, alasan dia masuk penjara bukan karena sukarela, bukan karena ingin menanamkan rasa solidaritas kepada para tahanan, tapi karena dia mengidap kanker payudara. Karena hidupnya tidak lama lagi, dia ingin menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. 1 bulan berlalu, mereka berdua pun dipindahkan ke lantai berikutnya. Ketika terbangun, Goreng melihat ke dinding dan ternyata dia berada di lantai 202 bersama Imogiri. Tapi ternyata Imogiri sudah bunuh diri. Tentu saja Goreng pun syok melihat mayat Imogiri tergantung. Akibatnya halusinasi terima kasih dan Imogiri muncul di dalam pikirannya. Dalam pikirannya, Imogiri berkata kalau dia bunuh diri agar Goreng bisa bertahan di lantai itu dengan memakan daging dan mayat Imogiri. Goreng yang tidak ingin memakan mayat Imogiri, dia pun bertahan hidup dengan cara memakan kertas pada buku yang ia bawa. Goreng yang tidak kuat lagi menahan lapar, halusinasi terima kasih muncul dan menyuruh Goreng untuk memakan bangkai Imogiri. Ketika dia akan melakukannya, tiba-tiba saja ia terbangun di lantai 6 bersama seorang laki-laki bernama Baharat. Saat itu Baharat sedang meminta tolong ke tahanan yang ada di atasnya agar mereka mau membantunya naik ke lantai atas dengan cara
memegangi tali yang dibawanya. Tapi ketika dia naik ke lantai 5, orang di lantai 5 malah membuang kotoran ke wajah Bharat dan membuatnya hampir terjatuh. Untungnya Goreng segera menolongnya. Beberapa hari berlalu, mereka makan seperti biasanya. Malamnya Goreng berpikir untuk turun dan membagikan makanan kepada setiap orang sampai ke lantai paling bawah. Karena dia tidak bisa melakukannya sendiri, dia meminta Bharat untuk membantunya. Bharat berkata, hanya orang gila yang mau turun dari lantai 6. Namun Goreng terus meyakinkannya sampai akhirnya Bharat setuju untuk turun membagikan makanan sampai ke lantai bawah. Besoknya mereka menyiapkan senjata berupa potongan besi untuk mengancam orang agar tidak makan berlebihan, dan mereka pun mulai turun ke bawah. Di lantai 7, Bharat berniat memberikan makanannya, tapi Goreng berkata agar mereka bisa sampai ke lantai terbawah, mereka harus mulai membagikan makanannya di lantai 51, dan siapapun yang mencoba mengambil makanan akan langsung dihajar oleh mereka. Setelah itu mereka pun turun, terus turun semakin bawah, hingga di suatu lantai mereka bertemu dengan orang yang sangat baik. Orang itu kenal dengan Bharat. Dia berkata bahwa tindakan mereka sudah sangat bagus. Namun ia juga berkata bahwa pengelola penjara tidak memiliki hati nurani. Jadi jangan berharap untuk bisa keluar dari penjara. Tapi berbeda dengan para pegawainya yang ada di lantai 0. Mereka mungkin memiliki hati nurani. Agar pesan mereka tersampaikan, dia berkata kalau mereka harus menyiapkan satu makanan yang masih utuh sebagai pembawa pesan bahwa mereka menghargai makanan yang mereka sajikan untuk para tahanan. Kemudian mereka memilih satu makanan yang akan dikirim utuh ke lantai 0. Setelah itu, mereka melanjutkan turun ke lantai berikutnya. Bagi orang-orang yang kurang dari lantai 51 dan memaksa mengambil makanan, mereka akan langsung menghajarnya. Kemudian, setelah sampai di lantai 51, mereka membagikan makanan secara merata di tiap lantainya. Sampai di suatu lantai, Goreng melihat Miharu dibunuh oleh orang-orang di lantai itu. Goreng pun langsung menghajar orang itu. Karena badannya kalah besar, Goreng malah dihajar balik. Sementara Bharat bertarung dengan orang yang membawa sebuah pedang. Dia terkena sayatan di perutnya. Sampai akhirnya dia berhasil membunuh orang itu dan langsung menolong Goreng. Sayangnya nyawa Miharu tidak tertolong lagi. Mereka pun terus melanjutkan ke lantai bawah. Sampai akhirnya mereka berhenti di lantai 333. Walaupun tidak ada orang di lantai itu, tapi meja makannya berhenti di lantai 333. Setelah Goreng melihat ke bawah tempat tidur, dia melihat ada seorang anak kecil di bawah tempat tidur. Dia adalah anaknya Miharu. Setelah itu mereka turun dari atas meja. Lalu tiba-tiba saja meja itu turun. Di bawah lantai 333 tidak ada lagi terlihat lantai berikutnya. Hanya terlihat gelap di sana. Karena Goreng takut suhu di ruangan akan berubah, dia menyuruh Bharat melemparkan kuenya. Namun Bharat tidak mau. Setelah beberapa saat, suhunya tidak berubah sama sekali. Melihat anak itu sangat kelaparan, Goreng pun meminta Bharat untuk memberikan kuenya kepada anak itu. Bharat pun memberikan kue itu, dan anak itu langsung memakannya. Ketika tertidur, dia bermimpi dibangunkan oleh Bharat. Bharat berkata kalau pesannya bisa digantikan dengan anak itu. Kemudian Goreng terbangun dari mimpinya dan membangunkan Bharat. Namun, ternyata Bharat sudah meninggal akibat pendarahan karena terkena sayatan pedang. Besoknya Goreng turun bersama anaknya Miharu. Lalu Goreng meninggalkannya di meja itu untuk dikirim kembali ke lantai 0 sebagai pesan atau simbol untuk disampaikan kepada pengelola penjara. Setelah itu Goreng pun pergi dari situ dan film pun berakhir. Film ini adalah sindiran tentang kehidupan dunia saat ini, di mana semakin tinggi kedudukan seseorang, maka ia juga akan semakin rakus. Dan semakin rendah kedudukan seseorang, maka dia akan semakin tersiksa yang diakibatkan oleh kerakusan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Oke, sampai di sini saja videonya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan silahkan beri komentar agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya.